Oke, sampai berjumpa. Bukan sampai berjumpa. Kita memulai Podcast perdana. podcast perdana yang kita masukkan juga di YouTube saya. Ya, Dan podcast bisa, saya. Di podcastnya apa yang Namanya Dubladip. Dubladip. Ya, nanti bisa didengarkan di Spotify dan Anchor tadi ya. Iya. Jangan lupa subscribe juga dong. Subscribe, tapi Ya. nggak perlu subscribe sebenarnya. Karena saya tidak butuh subscribe. Oh, gitu ya. Oke, temanya apa ini, Mas Kang? Oh, perkenalan dulu belum? Perkenalan. Adip ini, saya mengenal Adip di waktu itu tahun berapa, Dip? Tahun 2018. 2018. Perjumpaan pertama diajak kolaborasi sama Klise Sebuah pertunjukan lah ya. untuk pertunjukan yang nanti pertunjukan itu berlangsung di universitas Ternama. di kota ini. Universitas ternama. Setik menek keceplosan gitu. Karena universitasnya cuman itu aja, Nah, jadinya cuman itu ternama. aja, ternama. Dari situ kita akhirnya bisa berteman sampai sekarang dan masih berlanjut di Klise untuk menggarap sebuah project yang ya progresnya sampai ke album nanti. Amin. Ya, didoakan sampai ke sana. Doakan ya, teman-teman ya. Ya. Oke, berarti namanya masing-masing udah tahu ya. Saya Adi, kemudian Saya ini Dadang. Mas Dadang. Kita akan tadi juga membahas perumusan tema itu kira-kira apa. Susah sebenarnya untuk merumuskan tema itu, kalau diniati itu susah dalam membuat podcast vlog, karena kita tidak terbiasa dengan yang dirancang sedemikian rupa. Kalau dadaan malah kadang sering jeblok bagus. Tapi sayangnya biasanya nggak terekam. Nah, kita rekam, apakah hasilnya bagus atau tidak, ya nanti Allah alam. Oh ya, perlu diketahui juga teman-teman kalau ternyata Mas Dadang ini juga salah satu dosen di universitas ternama juga. Iya, di kota itu juga. Jadi saya yang kebetulan dulu juga pernah menjadi mahasiswa di universitas ternama juga di kota ini. Nah, yang akan saya tanyakan ini Mas Dadang sebagai dosen ya. Nah, apa sih cara untuk membuat sebuah untuk membuat kok lalen ya apa itu kesepakatan perkuliahan pertama itu loh, apa namanya? Oh, ya, maksudnya kontrak. Iya, kontrak kuliah, betul sekali. Nah, itu mungkin kan lebih bermanfaat mungkin ya bagi teman-teman yang mau kuliah atau apalagi yang buat adik-adik ini yang mau masuk perkuliahan pertama, mahasiswa baru. Kalau secara bahasa kerennya itu angkatan pandemik, COVID ya, angkatan COVID. Teman-teman angkatan COVID yang mau masuk ke universitas. Mungkin lebih sebelum itu mungkin Mas, tips and trick memilih universitas. Itu gimana? Oke. Nah, tips and trick itu sebenarnya nomor satu, kita cari yang globalnya dulu, berarti universitasnya dulu, reputasinya bagaimana. Oh ya, reputasi itu bisa kita ulik dari webnya atau YouTube-nya. Ketika kita ngetik keyword di YouTube itu, universitas itu seperti apa, itu penting juga berarti ya. Itu penting, reputasi universitas. Terus dari universitas itu bisa ditelusuri juga akreditasinya apa, karena akreditasi universitas, fakultas, dan jurusan itu pentingnya karena ada batasan ketika kita mau masuk, misalkan CPNS. CPNS itu ternyata ada standarnya, standar akreditasi minimal itu B. Oh, CPNS akreditasi ya, jadi kalau
nanti ada calon itu CPNS itu dia berasal dari institusi yang akreditasinya masih C, itu bisa dipastikan langsung didiskualifikasi. Jadi minimal itu B. Itu akreditasi universitasnya apa akreditasi fakultasnya, Mas? Semuanya. Semuanya. Minimal B. Minimal B. Jadi kalau fakultas akreditasinya C, walaupun kampusnya akreditasinya B, nggak bisa. Tapi kayaknya kalau kebalikannya kayaknya nggak mungkin kayaknya. Jadi biasanya turun menurun. Karena kan paling atas kan universitas, terus fakultas, baru fakultas ada jurusan, ada prodi. Yang paling bawah itu prodi. Itu biasanya kalau, tapi kayaknya ada juga sih kayaknya yang universitasnya kadang masih B, tapi yang jurusannya udah A. Nah. Tapi yang terpenting kayaknya prodinya itu harus minimal B. Harus minimal B ya. Tapi ya lebih baik untuk kebaikannya semuanya harus kita telusuri B semua. Cari amannya seperti cari itu. Aman. Nah, jadi biar nggak ada pertanyaan kalau universitasnya C ininya B gimana. Jadi biar nanti ketika kita mau mendaftar CPNS itu jadi nyaman, nggak perlu banyak pertanyaan. Itu kan kalau buat guru, Mas ya. Enggak semuanya. Enggak semuanya. CPNS itu semuanya. Nggak harus untuk guru. Terus untuk tadi setelah universitas baru masuk ke fakultas atau ke jurusannya langsung. Itu juga reputasinya seperti apa, atau bisa kita random kenalan sama yang masih mengenyam pendidikan di situ. Misal kakak tingkat, calon kakak tingkat, kita ulik, Mas, kenalan, ini saya dari SMA ini, mau tanya kalau prodi ini itu seperti apa, belajarnya seperti apa, terus kualitas pembelajarannya bagaimana, misalkan di musik, misalnya di universitas ini bagaimana sih pembelajarannya, sesuai enggak, atau misalkan yang pendidikan, kalau pendidikan itu fokus pembelajarannya detail atau hanya sebatas dasar-dasar, kan kadang ada batasannya. Pendidikan musik sama yang musik murni. Pendidikan musik biasanya masih dasar, yang penting basic. Jadi nanti luarannya itu karena menjadi pendidik seni, pendidik musik, walaupun nanti pengembangannya dia bisa keluar sendiri, nggak harus sebagai guru, nggak masalah. Tapi di kampusnya tetap kayaknya nggak terlalu sedetail yang kampus-kampus musik murni, seni murni. Dan mungkin lebih itu juga, Mas ya, lebih jujur juga kalau kita tanyanya ke kakak tingkat, calon kakak tingkat, daripada di brosur kan kadang cuma iklan aja. Teman-teman tahulah seperti apa iklan itu, seperti apa. Lebih objektifnya kita tanyakan yang sudah merasakan. Itu kurang lebihnya seperti itu. Tips and trick untuk memilih universitas. Nah, tinggal juga kadang nih ada juga nih pandangan teman-teman, entah itu dari secara individu maupun dari orang tua, bahwa kamu kalau kuliah itu biar bisa dapat pekerjaan yang matang. Terus ada juga yang berpandangan bahwa ya kamu kuliah itu untuk hanya sekedar mencari ilmu, tanpa untuk masalah pekerjaan itu urusan nanti. Nah, itu kalau menurut Mas Dadang itu seperti apa, gimana itu? Pandangan-pandangan yang seperti itu. Kita harus memilih yang bagaimana? Sebenarnya kita harus memegang teguh tujuan akhirnya itu mau untuk apa. Kalau kita hidup itu orientasinya langsung kita mencari uang gitu ya, Masnya, kayaknya nggak perlu kuliah, itu nggak apa-apa. Malah gitu. Kalau mau mencari uang nggak perlu kuliah, malah nggak apa-apa. Bisa. Berarti jangan memaksakan. Kalau semisal memang nggak ada biaya, jangan memaksakan untuk kuliah. Kalau memang progresnya untuk dunia pekerjaan. Karena
Selamat datang Mas Acong. Oh, selamat datang. Selamat datang di Kita vlog. juga. Vlog kita ini sudah masuk podcast. Mas Acong bisa langsung bergabung. Oke, Ya. bisa. Terima kasih teman-teman. Kita geser ya. Ya, boleh. Langsung kebak Langsung layar aja. ini. Langsung kebak. Oke. Dan Nah, Oke. Gimana ini teman-teman kabarnya? Saya jadi tidak enak ini. Baru datang sudah disuruh ngopot. salah telat toh. nggak apa-apa. Tadi kan iseng-iseng aja ini Mas. Jadi daripada ngobrol-ngobrol yang kadang kita ngobrol yang produktif tapi tidak terekam, tidak terdokumentasi. Betul, Mas. Musproto Mas. Jadi iya, dia lupa. Betul. Istilah. Karena kan kebenaran hanya milik Tuhan. Iya. Jadi memang Betul. manusia itu harus dimaklumi. Iya. Ya. Betul sekali. Tadi kembali kemana Mas poinnya? Ke laptop, Mas. Ke laptop boleh ya, Mas. Jadi tadi ada orientasi dunia kita kalau mau kuliah itu harus menuntut pekerjaan apa kuliah berdasarkan mau cari ilmu. Nah itu ternyata ada tips and trick tersendiri. Kalau semisal tadi yang dikatakan Mas Dadang, kalau semisal kuliah itu mau cari pekerjaan itu ndak harus kuliah, ndak harus memaksakan untuk kuliah. Semisal ndak ada budget untuk kuliah, itu seperti itu ya kurang lebih Mas ya. Oke, Mas. Oke, terima kasih Mas. I love you full. Double espresso Mas. Espresso. Tidak free donat. Sih. Kesiangan. Bangun kesiangan. Mas tak ambil ya? Oh ya, Boleh. Ininya jangan Pak. Ambil aja enggak apa-apa. Apa mau? Nggak Ambil kosong. aja. oke. Nah itu apa kira-kira sepakat apa enggak ini Mas ini perkenalkan Mas Acong nama familiarnya. Ya, Cong. Lalu Gimana menurut Mas Acong? Sepakat nggak kalau cara pandang Ya. Mas Dadang seperti itu? ya sepakat. Karena memang kalau untuk pengen bekerja itu memang kita nggak harus kuliah, bahkan SMA pun nggak harus. Oh. Nah itu Nah, tergantung itu lebih menarik lagi. nih. tergantung kerjaannya mau ngapain. Nah, ya. Kembali lagi ke industri. Kembali lagi ke Karena kebutuhan hari ini standar kantoran itu yang minimal D3 S1. Bahkan yang S1 pun sekarang yang fresh graduate itu kerjanya susah. Oh gitu ya. Banyak teman-temanku itu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi kadang kan mindset orang tua ini. Nah, Mindset orang tua itu membiayai anaknya untuk kuliah itu kan untuk menjadi seorang karyawan kantoran semisal. itu bener itu. Nah, itu- Beban moral itu. Nah, itu gimana cara kita memahamkan ke orang Orang tua. Sedangkan tentunya posisi Betul. kita kan lebih muda kan. Betul. Dan tentu orang tua menganggap secara pengalaman ini ya anak itu lebih kurang dari orang tua. Oke. Iya memang betul kalau mindset orang tua itu memang ya terbentuk sedemikian rupa karena memang ya orang tua saya juga seperti itu Mas. Jadi Iya. mereka menggunakan cara pandang 30 tahun yang lalu Oh 30 tahun yang lalu ya? diterapkan hari ini. Oh iya. Karena kan orientasi orang tua ketika berbicara mengenai sarjana itu pasti kantoran, Oh, pasti iya. insinyur, Iya. pasti doktor, Iya. pasti guru. Nah, Betul. sedangkan gaji desainer itu lebih besar padahal dari honorer. Oh, sekali. betul Konkret sekali. itu. Nah, Konkret. itu yang Konkret, perlu teman-teman. diketahui teman-teman juga ya. Iya. Jadi kita harus membuka lebar wawasan biar enggak saklek, Iya. biar mindset kita enggak terpengaruh dengan mindset-mindset di pendidikan yang sudah ada di Indonesia. Betul, teman-teman. Karena kemarin faktual juga dari teman kita yang honorer. Oh iya, Ya. betul. Ternyata 1 bulan itu gajinya 300. 300.000. 300.000. Seminggu masuk 4 kali poin. 4 kali. 4 kali. Itu mungkin kalau uang saku teman-teman 1 bulan itu 300.000 enggak cukup. Nggak tahu. Aduh. Apalagi kalau teman-teman yang suka ngopi ya di coffee shop itu enggak mungkin 300 itu. Pasti lebih. Belum kalau yang suka ngerokok ya, Heeh, nggak mungkin. asli. Jadi begitu. Sebenarnya kalau orientasinya kehidupan kita untuk langsung mau mencari uang, kalau memang kita sudah mempunyai kompetensi sejak SMA, nggak usah kuliah itu sebenarnya nggak masalah. Lebih direkomendasikan bahkan ya. Tapi kadang juga
kalau kita mau mencari jodoh, Nah, ini Aduh mas. titel sarjana itu menjadi penting. Iya. Kadang ada ketika kita mencari calon yang rumahnya agak tinggi, ya rumahnya agak tinggi Punya itu gimana? pekarangan lah ya. Maksudnya gimana itu? Yang punya Pegunungan gitu ya? yang mungkin bisa dikatakan peradabannya masih kalah sama yang di Di bawah. perkotaan, Ya, di di perkotaan. perkotaan. Itu biasanya kalau calon mertua itu melihat kita sudah sarjana itu, mereka sudah ayam sih. Ya, betul. Apalagi Di sini memegang profesi tadi guru, walaupun honorer gitu, orang tua itu biasanya udah nyaman duluan. Nah. Udah. Nah, Paradigmanya langsung, wah ini calon mertua idaman. calon menantu. Oh, menantu mertua. Calon menantu. mertuanya Sorry. kawin lagi. Nah, calon menantu idaman itu Itu sangat. akhirnya bisa menjadi bekal juga kalau kita sudah sarjana. Tapi kadang ada orang tua juga yang kalau kita hanya lulusan SMA terus kayak dianggap sebelah mata gitu. Iya, Betul. dianggap remeh ya. Didiskreditkan lah. Nah, Apalagi kalau seniman gitu kan. Iya, Wah, apalagi itu musisi seniman ya, tuh. anak kamu mau dimakanin lagu. Boy. stylemu gondrong, Aduh. dian, celana Dian. sobek-sobek itu biasanya langsung. tahu sendiri ya. Kalau yang sudah mengalami biasanya bisa mengakui bahwa omongan kita ini benar Nah, secara itu faktual. buat cewek-cewek ya, kalau Anginnya agak ke kalau cari wetan ini. pacar jangan seniman ya. Iya, tolong. Karena susah dapat restunya. Iya, betul. Apalagi gondrong, celana sobek, pakainya Converse kan, dikira gembel nanti. Kecuali orang tuanya sudah melek ya, melek Iya. terhadap berbagai profesi, bahwa semua profesi itu sebenarnya punya derajat yang sama sebenarnya. Ya asal nggak nyopet lah ya. Betul. Karena memang sebenarnya titel SPD itu penting di surat undangan. Ya. Karena kelihatan gagah itu di depan orang tua perempuannya itu. Iya. Misal acong SPD, Nah, apalagi kalau kasih MPT, niscaya kalian langsung di yes. ucul setengah. Betul, Ustaz. Tapi itu kan itu ya cara pandang, tapi realitanya kan ya berbeda lagi, Iya. teman-teman. Ya karena yang diberitakan di televisi itu yang lagi-lagi ketangkap ya pengamen. Terus orang tua sudah menyimpulkan bahwa pengamen itu adalah musisi. Itu kan yang yang- anggapan-anggapan yang harus diluruskan sebenarnya. Akhirnya kenapa ini orang tua tidak merestui anaknya untuk masuk ke seni rupa, ke seni musik? Ya itu memang salah satunya, dan saya adalah bagian daripada korban, teman-teman. Saya akhirnya di pendidikan, teman-teman. Ditolak terus ya sama cewek ya. Aduh. Betul. Bisa- Ini bisa- kasihan, ini contohnya ya, teman-teman. Tapi kalau semisal ada teman-teman yang sudah terlanjur mempunyai pasangan yang seperti itu, ya lanjutkan aja. Tinggal perjuangannya. Nah, itu mungkin bahkan lebih terasa rasa cintanya gara-gara perjuangan itu ya. Betul. Kita masing-masing meyakinkan ke orang tua kita masing-masing bahwa dia itu tidak seburuk yang media kabarkan, bahwa orang yang enggak punya titel S1 itu enggak selamanya itu bodoh, orang yang punya titel S1 itu enggak selamanya itu pinter juga. Kadang juga kalau semisal punya calon istri atau pacar guru, terus ya kayak tadi guru honorer itu 1 bulan 300.000 kan pusing juga. Nanti mau seperti apa, mau dikasih makan apa. Tapi yang lulusan SMA tapi dia pengusaha kan nyantai juga. Ya ndak semuanya seperti itu, realitanya kebanyakan berbeda, teman-teman. Iya memang betul mas, itu realitanya. Di daerah selatan itu banyak mereka yang lulusan SMP, SMA tapi naiknya NMAX itu banyak. Nah, Ya serius. tuh. daerah Serius, daerah selatan itu. Gawat itu. Yang S1 jadi
jual bakso juga. Jadi buruh administrasinya mereka. Juru ketik lah. Nah, Untuk memasarkan banyak website, juga di Shopee itu. Nah, itu tenaga sarjana gitu. Nah, otaknya ini malah mereka yang SMA. Kayaknya peling juga ini Mas ya. ya. Paling Itu. sering ditemui itu yang sarjana itu di ojol Mas. Ojol. Ojol itu paling Ojek banyak. online itu S1 banyak, Banyak teman-teman. Karena itu profesi yang paling simpel dicari ya. Iya. Kita melamar langsung bisa, ibaratnya langsung diterima. Nggak ada seleksi yang begitu. Apa harus kudu psikotes, motor ya, ya. motor iku bisa ngeplek sih. Apa iso Akrobat. capek. Enggak ada. Kalau jadi ojol kriterianya nggak harus bisa sirkus teman-teman. Aman jadi ya. Nah, itu kembali lagi paradigma teman-teman terserah mau kuliah itu mau apa. Mau untuk apa? Mau kalau dunia pekerjaan, kalau ndak ada uangnya mendingan ndak usah sekalian. Iya. Langsung difungsikan kompetensi yang kita punya, langsung diolah supaya bisa untuk menghasilkan uang. Iya. Kalau orientasinya kita kuliah untuk mencari uang itu salah besar sebenarnya. Karena kamu kuliah bukannya mencari uang tapi mengeluarkan uang. Ya kan? Nah, betul sekali karena pendidikan di Indonesia itu tidak gratis, tapi bayar dan tidak mahal kan? Kok tidak mahal dan mahal ya? Yang nggak mahal kan buku LKS-nya Mas itu. Lumayan lah. Mas Bang kelas LKS. Sekarang medianya 4.0 udah menggunakan LCD. Kasihan itu penjual-penjual LKS sekarang buku paket ya itu kan udah nggak laku juga. Nah, soalnya yang dipublish di internet ternyata ada juga buku paket, misalnya penerbit siapa, ternyata di internet itu ada gratis Ya, sekarang sudah berbentuk PDF ya. PDF. Dan bisa di print sendiri. Bisa diprint sendiri. Dan itu memudahkan kalian teman-teman. Itu. Tapi untuk menghargai penulisnya itu sebenarnya ya dengan kalian membeli itu baik juga. Betul, jangan beli buku bacakan ya teman-teman ya. Sekarang banyak sekali itu Apresiasi. bajakan itu. Apalagi kalau kalian membelinya di toko online itu bisa dipastikan kalau harganya di bawah 30.000 itu biasanya KW. Minimal itu biasanya 45 60-an lah. kecuali yang tipis ya, yang Iya, halamannya yang tipis itu sekitar 30 ada. Nah, tadi berarti itu kan yang paradigmanya kuliah untuk kerja ya. Sekarang kalau kuliah emang benar-benar untuk cari ilmu, tips and triknya seperti apa itu? Tips and trik Kadang kan untuk kita mencari bingung ini mau milih jurusannya apa ya, saya sukanya apa, terus ini apa, kadang masih berputar di situ. Tadi di awal juga sudah ada sedikit cipratan kita bahas itu ya. Tipsnya salah satunya tadi kayak ditanyakan dulu yang sudah terjun di kampus itu seperti apa dan lain sebagainya, atau mungkin ada tips lagi seperti apa kalau semisal kuliah untuk memang benar-benar cari ilmu. Kalau menurut saya itu sesuai apa yang kita inginkan, sesuai kompetensi yang kita geluti. Misalkan saya di musik, jangan sampai kita mengikuti arahan orang tua juga. Kadang orang tua itu pingin kita menjadi seorang dokter misalnya, tapi kita nggak suka. Akhirnya nanti ketika kita terjun di perkuliahan itu kita nggak nyaman. Satu, kalau kuliah nggak nyaman itu kan nggak enak. Ibarat kita pacaran kalau nggak nyaman kan ya kurang enak. Kek, putus lah. Ya itu. Dedali langsung. Playlist Dedali. Aku mencintaimu nanti kalian. Memang apa-apa itu nomor satu itu nyaman. Sebenarnya nyaman. Dan nanti luarannya mau bagaimana itu perjuangan kita. Karena kalau kita sudah nyaman dengan profesi kita, insya Allah kerjanya juga pasti nyaman. Nomor satu itu. Tapi kalau kita tadi mengikuti apa maunya orang tua kadang ya. Tapi kalau kita nggak mau menolak apa kemauan orang tua kadang kita susah juga ya. Takut durhaka. Takut durhaka. Ya, nanti subsidinya juga dicabut itu. Iya. Kadang nggak mau didanai. Iya. Gitu.
kadang seperti itu susah sih, kecuali orang tuanya agak demokratis gitu ya, mau mendengarkan apa maunya anak. Nah, kalau untuk support Mas Acong sendiri, apa ini tips and trick memilih kampus? Iya, sebenarnya cukup sulit juga karena memang orang tua itu sudah memberi satu rangkaian pendidikan kita. Artinya setelah kalian selesai lulus nanti kalian seperti ini, dan mereka sudah membuat kerangka untuk masa depan kita. Artinya setelah lulus kalian nanti kerja di kantor dan segala macamnya. Padahal belum tentu mereka juga bahagia menjalaninya gitu. Bisa mengerjakan atau enggak. Nah, kesulitannya itu sebenarnya bagaimana caranya kita untuk berdialog kepada orang tua. Cocok, berarti buat teman-teman yang masih sekolahnya kelas 2 semisal atau kelas 1 harus mulai mencicil dialog yang baik gitu lebih ya. Lebih inten ke orang tua kalian ya. Coba kasih tahu bahwa sama orang tua ya, ini loh, saya pengennya seperti ini, saya punya skill seperti ini, punya kompetensi seperti ini, dan ini nanti bisa jadi satu tumpuan untuk nanti saya bekerja kayak gitu loh. Oh iya, betul. Karena memang nggak bisa juga kita memaksakan anak harus kuliah di kantoran, perhotelan dan segala macamnya. Bahwa orientasi mereka ketika setelah selesai sarjana dari situ, mereka lulus jadi seorang yang hebat, terus kerja di kantoran langsung. Realitanya enggak juga kok. Iya. Banyak teman-temanku yang fresh graduate juga nganggur juga. Kan kasihan. Tapi nganggur nek ditelateni ya apik asli. Cukup mengeksploitasi orang tua juga itu ya. Betul. Karena masih minta subsidi dari orang tua kan gak enak juga. Intinya dialog dari orang tua harus sesegera mungkin diperhatikan, dipikirkan ya. Untuk lebih intens kita komunikasi sama orang tua. Itu sih, karena kalau enggak ya susah juga. Wong kita kalau mau nyari pacar juga nanti kalau untuk menuju jenjang kepernikahan juga harus komunikasi sama orang tua bagaimana enaknya dan segala macamnya. Masa kalian kuliah nggak berani kan? Itu pengalaman ya? Iya, itu juga. Nggak enak ini. Tunjuk sih ya. Ini dulu ya. Masih panas mas. Ya seperti itu teman-teman. Mungkin gini Mas Dang, semisal saya suka di bidang matematika semisal. Saya pengen masuk di bidang matematika. Nah kadang kan paradigma teman-teman ini kan ketika suka matematika itu harus jadi guru, itu benar apa enggak Mas? Tidak sebenarnya. Ketika kita masuk ke jurusan yang pendidikan gitu ya, walaupun titelnya sarjana pendidikan, itu sebenarnya nggak harus semuanya menjadi guru. Karena kalau yang penting saya itu linear, satu linear. Linear itu apa Mas? Misalkan pendidikan musik ya, masih ada unsur-unsur musik. Kita sebagai seniman pun, musisi pun masih oke lah, masih linear. Karena ya tadi itu, ya sebenarnya kalau pendidikan alangkah baiknya menjadi pendidik ya. Tapi kan realitanya di Indonesia pendidikan itu kan tahu sendiri. Iya. Untuk masalah misalkan kita bekerja gitu kan, efeknya kurang baik kalau statusnya masih honorer kayak tadi. Tapi sebenarnya ada pilihan juga. Kalau kita mau menjadi guru, ada yang honorer, maksudnya nggak harus PNS, tapi hasilnya lumayan ya, jangan di negeri. Oh, betul. Swasta itu justru lebih menjanjikan. Memberi penghargaannya itu lebih bagus daripada yang negeri. Karena realitanya begitu. Teman-teman saya itu banyak yang hijrah ke ibu kota dan mereka menjadi guru swasta, dan hasilnya ya lumayan daripada yang negeri di kota-kota. Memang karena di kota kecil mungkin lebih itu ya, perkembangan secara untuk pekerjaan, secara penggajian itu kayaknya masih belum menggunakan standar upah UMR minimum. Tapi kalau di kota besar kan kayaknya yang negeri pun sudah distandarkan masuk ke UMR walaupun honorer. Tapi kan ada tapinya, harus hijrah. Nggak semua anak itu mau hijrah loh.
karena kadang ada yang pertimbangannya nggak mau jauh dari orang tua. Oh iya. Tapi kalau Hijrah yang dimaksud pindah tempat kan ya. hijrah kan masing-masing Iya. tentunya. Persepsi lah ya. Tentunya masing-masing. Jadi begitu. Tapi memang kalau kita masih belum tergiur dengan PNS kayak tadi, karena PNS juga sekarang untuk masuknya itu susah sekali. Misalkan saya Banyak seni, seleksi ya. seleksinya itu bisa dikatakan kurang apa ya, yang diujikan itu tidak sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya saya seni musik, tapi untuk tesnya itu masa harus Pancasila, bahasa Indonesia, terus apalagi itu warga negaraan, terus kepribadian. Itu kan sebenarnya malah kompetensi kita kan di situnya nggak ada. Soal-soal yang terkait dengan bidang-bidang kita. Akhirnya kan kita harus membuka buku-buku yang lama, buku SD, buku SMP, SMA. Matematika itu juga ada, aritmatika, logaritma. Itu kalau Mas Adib sendiri kalau untuk mencoba tes CPNS pasti jamin. Gitu ya. Ya nggak semua bisa. Ini yang menguntungkan, ini kan akhirnya yang diuntungkan kan untuk mahasiswa yang lulusan matematika. Ketika nanti ketemu dengan soal-soal itu, santai. Untuk anak mahasiswa yang lulusan tadi kewarganegaraan, Pancasila atau yang ada di situ soal-soalnya aman mereka. Tapi kan yang dirugikannya nggak ada di situ. Oh iya. Olahraga, seni, terus apalagi IPA juga nggak di situ, nggak masuk, fisika gitu nggak masuk. Tapi kan mereka masih oke lah, hitung-hitung masih bisa menyelesaikan matematika. Tapi kalau kita yang musik kan nol besar. Iya. Kita harus mengulang ilmu-ilmu yang lama. Kadang ya memang sudah blank. Apalagi saya secara pribadi untuk hitung-hitung agak susah sebenarnya. Sama. Tapi kalau ngitung duit enggak ya? Enggak. Karena fisik ada bentuk fisik. Ada bentuk fisik. Itu teman-teman. Jadi memang sekarang seleksi untuk masuk ke negeri sipil itu susah sekali. Nah tadi kan kalau matematika enggak harus jadi guru ya Mas. Nah itu ada enggak sih prodi matematika murni gitu? Enggak pendidikan gitu. Jadi berarti kan ada perbedaan pemilihan ya. Kalau semisal mau jadi guru ya matematikanya yang pendidikan. Kalau yang murni ada. Murni enggak harus ijazahnya nanti enggak SPD ya. Ya nggak tahu juga masnya detailnya apa, kurang paham. Tapi yang saya tahu aja masnya di dunia seni gitu ya, yang pendidikan musik ada, yang seni musik murni ada, dan itu porsinya beda-beda memang masing-masing. Kalau yang pendidikan itu biasanya diajarkan itu dasar, nggak terlalu mendalam kayak yang di murni. Oh berarti kayak bahasa Indonesia itu juga ada sastra murni. Iya sama, sastra murni ada, yang pendidikan sastra kan ada toh. Ada. Nah begitu. Yang pendidikan sastra kan otomatis dia cuma mempelajari hal-hal yang dasar-dasar tentang sastra. Apa ada yang sampai mendalam? Enggak kan? Kecuali kita belajar sendiri. Nah, itu sangat mungkin maksudnya kalau kita mengandalkan kampus itu kayaknya kita nggak akan berkembang. Iya, berkembang biak paling Mas itu. Iya. Enggak berkembang. Ya memang realitanya seperti itu. Saya juga kalau diumpamakan itu, kalau kita belajar di kampus itu kita hanya belajar di pantainya saja. Kita hanya melihat keindahan pantai pesisir. Cuman kita akhirnya nggak melihat terumbu karang itu indah itu loh. Seperti itu. Nah, kalian kalau berkembang itu susah kalau di kampus, bisanya berkembang biak. Di sana loginya pantai. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita mau milih jurusan itu ternyata ada yang pendidikan dan ada yang murni. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai keblondrok. Susu aja ada yang murni kok. Kalian. Tapi kan pendidikan susu enggak ada. Pendidikan susu enggak ada itu. Ya ada, betul. Enak ini. Lanjut, Dip. Lanjut. Oke. Dulu Masalah kontrak perkuliahan. Ketika kita sudah masuk di suatu kampus, kemudian kan biasanya
ada ospek dan lain sebagainya. Terus kita memulai di semester awal itu ada kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan. Nah, jadi kontrak perkuliahan itu apa? Kontrak perkuliahan itu jadi kita menyepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Dosen itu sudah mempersiapkan planningnya. Oke. Setelah itu di floor kan, diceritakan kepada mahasiswa bahwa tahap-tahapannya seperti ini, penilaian saya seperti ini, tanggung jawab yang kalian harus kerjakan, lakukan ini seperti itu. Jadi itu juga nanti bisa menimbulkan kritik dari mahasiswa ketika dosennya itu mengajarkan yang tidak sesuai dengan kontrak perkuliahan. Jadi berarti agak berbeda dengan yang di sekolahan nih ya. Kalau di sekolahan kan biasanya siswa ya manut aja ya. Sudah ada rangsangan proses pembelajarannya. Ya. Tapi kalau di kampus kita juga berpikir bersama berpikir bersama. Tapi ada juga dosen yang tidak menceritakan ini kontrak perkuliahannya, jadi nggak dikasih tahu. Ada juga yang seperti itu. Masing-masing dosennya berarti ya. Ya itu mungkin tipikal dosen-dosen yang bakal improve di tengah jalan, biasanya ada yang kayak gitu. Tapi memang sebenarnya improve itu perlu atau bisa dikatakan fleksibel, karena kalau kita setiap tahun model pembelajaran seperti itu saja kayaknya nggak ada kemajuan, karena yang namanya ilmu kan setiap tahun, setiap hari kan pasti berkembang ya. Ilmu itu kan berkembang ya. Nah, bisa diibaratkan di musik ya, musik misalkan musik kontemporer yang kita bahas di jam ini, yang bisa dikatakan jam ini kolaborasi band dan gamelan itu bisa dikatakan musik kontemporer. Yeah. Tapi di beberapa tahun kemudian ini sudah nggak bisa dikatakan kontemporer karena sudah terbiasa, Populer akhirnya. Karena sudah terlalu banyak, dan kita harus sebenarnya akademisi atau seniman, musisi atau apapun itu harus satu selalu padu update, ya. Harus selalu update untuk membuat kontemporer yang baru, karena kontemporer kan lebih ke masalah kebaruan ya. Kalau di era lama itu kan kontemporer kan masuk ke ranah zaman, berarti perkembangannya komponis kontemporer ya, memang dia karyanya itu berbeda dengan musik-musik klasik yang sebelumnya. Dia punya gaya baru, kayak ibaratnya di tahun itu juga muncul John Cage yang menyajikan sebuah pertunjukan tapi dia tidak membunyikan apapun. Nah itu musik kontemporer akhirnya karena atas keresahan kok musik kayak gini terus. Jadi kalau bisa itu mindset sebuah musisi, seniman harus selalu resah. Ketika kita sudah menciptakan satu karya, kita harus selalu resah lagi. Kok karyaku masih kayak gini ya? Jadi sebagai ada perkembangan juga ya. Selalu ada perkembangan dalam setiap karyanya. Soalnya kalau kita sudah terlalu nyaman, ya udah monoton kita berkaryanya, stuck. Ibaratnya Mas Ocong sekarang masih berkutat dengan apa ini? Lukisan, gambar-gambar di HP, ada kayak gini sendiri, ngiplik kayak gini. Nah itu juga nanti mungkin dia akan berkembang untuk beralih ke entah dia beli alat yang lebih canggih lagi, ya kan nggak mungkin. Masa ada kemungkinan juga kalau semakin itu berkembang dan akhirnya mungkin karyanya bisa lebih bagus lagi. Dan nggak pakai biak tapi ya. Cuman berkembang. Jadi lebih ke kalau semisal ada perbedaan cara pendidikan di SMA dan di kampus ya Mas ya. Harus ada perbedaan sebenarnya. Kalau di SMA ya kita cuman manut-manut aja dengan guru, tapi kalau di kampus ya kita harus sesuai kesepakatan secara bersama ya. Iya, harus sesuai dengan kontrak perkuliahan tadi. Ya, harusnya lebih interaktif berarti kalau bener. Nah, poinnya lebih interaktif ya. Komunikasi antara mahasiswa dengan dosen itu harus lebih baik ya. Kita saling mengenal antara mahasiswa dan dosen. Memang seringkali yang cukup susah itu kan kita sebenarnya kalau di dalam proses pembelajaran itu ketika dalam penyampaian satu materi itu sebenarnya sudah punya satu gagasan untuk menyanggah pernyataan dari dosen. Iya.
Nah, ketidakberanian yang memang belum diajarkan secara karakteristik dari dulu, itu akhirnya membuat ketakutan sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu cukup pasif. Iya. Kita Kurang untuk berargumen pun demokratis. kadang susah, karena memang takutnya itu nanti salah. Nah, Sebenarnya itu. Padahal kan kalau kita beranggapan terus berargumen itu salah, akhirnya kan itu menjadi satu bentuk pembelajaran, bukan Iya. kesalahan secara utuh Iya. gitu. dan diskusinya itu kan di dalam kelas Mas ya. Salah itu ya nggak apa-apa. Iya, karena kebenaran hanya milik yang Maha Esa. Tapi ada Gitu. yang mempengaruhi kita menjadi pasif itu ada kadang berdampak pada kalau kita terlalu aktif dan suka menyangkal dosen itu biasanya berdampak ke nilai. 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 Itu akhirnya kita menjadi Iya. kaku rangkang Menjadi kendu ya, menjadi kendu ya. Ya sebenarnya menurut saya pun nilai itu sebenarnya nggak cukup penting, Nah, karena untuk mengukur satu pemahaman teori dari siswa itu nggak bisa dinilai, karena kebenaran pun nggak bisa dinilai secara utuh. Apa yang menurutku benar belum tentu menurutmu benar. Ya, gitu. benar. Kecuali kita belajar disiplin ilmu yang memang itu Ilmu harus, pasti, ya. ilmu pasti harus diurai. Bahkan yang pasti pun masih bisa diurai. Loh, kalau kayak matematika itu juga bagian daripada bahasa. Lah induk bahasa sendiri kan sebenarnya ilmu filsafat itu kayak gitu loh. Itu Jangan mah- terlalu jauh Oh iya, nanti iya. teman-teman. Iya. Bahasanya Karena disaring ini lagi ya. kontennya tadi kita memasukkan kategori itu apa? Anak-anak. Kategori yang di ini podcastmu itu tadi apa? Komedi. Komedi. Oh, komedi. Oh iya. Tadi kategorinya itu kita podcast Karena komedi. agak-agak takut juga kalau kita memberi kategori yang terlalu itu Ah. ternyata Berarti tanggung jawab moralnya itu Iya. Nah, Oke. itu. Kalau di tempat saya ini bukan kategori yang anak-anak, untuk anak-anak, untuk semua umur. Itu sama umur ya. Karena semua berhak belajar Mm-mm. alam raya sekolah. Tapi boleh ngerokok ya? boleh. Karena kita nggak disponsori oleh rokok, tapi Ini- kita Oh iya. Oh iya. Rokoknya kelihatan. Nah, nggak boleh itu. Tapi nggak mungkin juga ini anak saya nonton ini. Oh iya. Gudang kuliah. Jadi seperti itu teman-teman. Ada perbedaan, kemudian kalau jadi mahasiswa juga kita harus berani Ya, lebih interaktif lah. untuk interaktif, tapi mungkin itu bisa fleksibel. Kalau tuntutan teman-teman di orang tua itu adalah nilai, ya kita juga harus fleksibel di situ. Iya, betul. Nggak harus saklek, kita harus semisal ada dosen salah, kita bagaimana caranya biar membenarkan. Ya. Semisal ada karakter dosen yang berbicara masalah nilai dan kita dituntut orang tua untuk nilai, mungkin itu kita lebih fleksibel lah, jadi orang yang lebih Adab fleksibel. berarti. Iya. Karena adab itu lebih tinggi dari ilmu. Iya. Dan- Masa kali dosen kalian salah, kalian goblok kalian. Susah juga. Nggak enak juga kan. Nah, mungkin jalur pelurusannya juga ada. Iya. Jangan secara Ya, kasar. ada yang lebih beretika. Iya, ada etikanya. Sebelum berbicara estetika kan juga harus beretika. Iya. Ya, agak pinter sedikit. Tapi kecuali kalau semisal orang tua teman-teman ini ya fair aja, masalah nilai atau apa terserah. Nah itu menjadi adrenalin tersendiri. Mau ibaratnya mau misui dosen pun nggak masalah ya. Nggak masalah teman-teman. Kita jangan terlalu berstigma takut dengan dosen, tapi juga kita harus menyesuaikan dengan diri kita. Dapur kita itu seperti apa, latar belakang kita itu seperti apa, kita harus bagaimana ya mungkin tidak harus di kampus, tapi di semua tempat kita harus bisa beradaptasi dan jangan merasa ditindas. Bersikap lah. Bersikap. Bersikap dalam arti kan menentukan etika kita. Unggah-ungguh lah kalau istilah Jawanya itu. Mosok guru mesti goblok-gobloknya kan. Toh. Artinya itu juga menjatuhkan karakteristik seseorang Iya. itu juga. Kalau misalkan guru itu memang kurang ya Kita cukup itu ingat tahu kenapa saja. itu, Mas? Hah? Itu apa ini? Bersihkan. Iya, ini kayaknya punya saya udah mulai penuh. Berarti Ya, kita vlog lanjut saya- dengan episode yang ya, ini selanjutnya. podcastnya lanjut. Vlog saya akhiri dulu aja. Oh iya, Nah, oke. gitu. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Adib dan Mas Aco. Oke, kita lanjut di podcast Kita lanjut tanpa di visual podcast. ya.